Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indah Lestari, Felisa Maila Faiza, Feliza Maharani Putri, Nurinjani, Trisifa Nuraida, Wardatul Jannah, dan Fauzia Nur Amalia. Ingin mempresentasikan analisis biaya kualitas atau cost of quality sebagai alat pengendalian dan peningkatan kinerja perusahaan. Ada 8 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian biaya kualitas atau cost of quality. Yang kedua, ada jenis-jenis biaya kualitas. Yang ketiga, hubungan cost of quality dengan kinerja perusahaan. Yang keempat, konsep dan trade-off biaya kualitas. Kelima, penerapan cost of quality dalam perusahaan. Yang keenam, langkah-langkah analisis cost of quality. Ketujuh, manfaat analisis cost of quality. Dan yang terakhir, contoh perhitungan cost of quality. Di poin yang pertama, ada pengertian biaya kualitas atau cost of quality. Biaya kualitas atau cost of quality adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan produk atau jasa memiliki kualitas yang baik, serta biaya yang timbul akibat kegagalan kualitas. Dengan kata lain, cost of quality bukan hanya biaya untuk membuat produk bagus, tetapi juga biaya akibat kesalahan, cacat, dan perbaikan kualitas. Tujuan utama pengukuran cost of quality adalah untuk mengidentifikasi biaya yang tidak perlu atau inefisiensi, meningkatkan kualitas produk atau jasa, menekan biaya kegagalan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Saya Felisa Maila Faiza, saya akan menjelaskan kategori biaya kualitas. Yang pertama ada prevention cost atau biaya pencegahan, yaitu segala pengeluaran yang dialokasikan secara sengaja oleh perusahaan sejak awal untuk mencegah terjadinya cacat atau kesalahan dalam proses produksi. Hal ini meliputi pelatihan karyawan, perencanaan kualitas, perawatan mesin, pengembangan sistem produksi, dan audit kualitas internal. Hal ini berlaku hukum kausalitas, di mana semakin besar investasi yang ditanamkan pada biaya pencegahan ini, maka resiko terjadinya kegagalan produk di kemudian hari biasanya akan menjadi semakin kecil. Yang kedua ada appraisal cost atau biaya penilaian atau inspeksi, yaitu biaya yang terserap untuk aktivitas pengujian, pemeriksaan, dan penilaian guna memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan telah sepenuhnya sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini mencakup inspeksi bahan baku, pengujian produk, quality control, dan audit produk akhir. Biaya ini sengaja dimunculkan sebagai instrumen untuk mengecek dan menangkap kesalahan sebelum produk tersebut terlanjur sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga, ada internal failure cost atau biaya kegagalan internal, yaitu biaya kerugian yang timbul karena ditemukannya cacat, kerusakan, atau ketidaksesuaian pada produk sebelum produk tersebut dikirimkan atau sampai ke tangan pelanggan. Hal ini meliputi produk rusak dalam proses produksi, rework atau perbaikan produk, scrap atau produk dibuang, downtime mesin. Yang artinya, tingginya biaya kegagalan internal menjadi indikasi kuat bahwa terdapat masalah ketidakefisienan yang serius di dalam proses produksi internal perusahaan. Selanjutnya, dengan saya Wardatul Jannah, masih dengan kategori biaya kualitas, yaitu external failure cost, atau biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal merupakan pengeluaran dan kerugian ekonomi yang diderita perusahaan karena produk cacat atau rusak, baru diketahui setelah produk tersebut berada di tangan pelanggan. Biaya ini mencakup garansi produk, return barang, komplain pelanggan, kehilangan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, external failure cost dianggap sebagai kategori biaya kualitas yang paling merugikan, karena dampaknya dapat dirasakan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin besar biaya kegagalan eksternal yang terjadi, semakin menunjukkan bahwa sistem pengendalian kualitas perusahaan masih perlu harus diperbaiki dan ditingkatkan. Selanjutnya, hubungan cost of quality dengan kinerja perusahaan.
Analisis cost of quality sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena yang pertama, mengurangi pemborosan biaya. Dengan menekankan biaya kegagalan, baik kegagalan internal maupun eksternal, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, sehingga proses operasional menjadi lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Hal ini dilakukan melalui investasi pada biaya pencegahan dan biaya penilaian, sehingga potensi cacat produk atau rusak dapat dideteksi dan dicegah sejak awal proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk berkualitas tinggi meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan profitabilitas. Biaya yang tidak perlu dapat ditekan sehingga laba semakin meningkat. Selanjutnya, konsep penting dalam cost of quality. Trade-off antara biaya kualitas. Terjadi hubungan timbal balik yang dinamis, di mana apabila biaya pencegahan dinaikkan, maka biaya kegagalan secara bertahap akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika kualitas diabaikan, maka biaya kegagalan akan semakin melonjak tinggi. Jika prevention cost naik, maka failure cost turun. Jika kualitas rendah meningkat, maka biaya kegagalan akan semakin meningkat. Tujuan perusahaan bukan menghilangkan semua biaya kualitas, tetapi menemukan titik optimal biaya kualitas. Jadi, artinya pengeluaran untuk mencegah kesalahan sejak awal akan lebih menguntungkan dibandingkan mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki kegagalan setelah produk sampai ke pelanggan. Contoh penerapan di perusahaan. Contoh kasus manufakturnya, jika sebuah pabrik memutuskan untuk menaikkan anggaran pelatihan karyawannya, prevention cost naik, dampaknya adalah keterampilan pekerja meningkat sehingga kesalahan kerja berkurang. Akibatnya produk cacat menurun dan klaim retur dari pembeli berkurang. Hasil akhirnya total biaya operasi perusahaan justru menjadi jauh lebih hemat dan efisien. Analisis cost of equity. Langkah-langkah pelaksanaan analisis yang pertama, mengidentifikasi seluruh jenis pengeluaran di perusahaan yang berkaitan dengan aspek kualitas. Perusahaan mengumpulkan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas kualitas, baik biaya untuk menjaga kualitas maupun biaya akibat kegagalan kualitas. Contohnya, biaya pelatihan karyawan, biaya inspeksi produk, biaya perbaikan produk cacat, biaya garansi pelanggaran. Yang kedua, mengklasifikasi pengeluaran tersebut ke dalam 4 kategori. Yang pertama, pencegahan penilaian kegagalan internal atau kegagalan eksternal. Yang ketiga, menghitung jumlah nominal total dari masing-masing kategori biaya tersebut. Jadi, setelah seluruh biaya dikelompokkan, perusahaan menghitung total biaya kualitas dengan rumus cost of equity sama dengan prevention cost ditambah appraisal cost ditambah internal failure cost ditambah external failure cost. Yang keempat, menganalisis bagaimana tren pergeseran biaya kualitas dari periode ke periode. Jadi, setelah total biaya kualitas dihitung, perusahaan perlu membandingkan data biaya kualitas dari beberapa periode untuk bulanan ataupun tahunan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah pengelolaan kualitas mengalami perbaikan atau justru penurunan. Yang kelima, mengambil tindakan atau keputusan strategis untuk perbaikan kualitas ke depannya. Jadi berdasarkan hasil analisis tren biaya kualitas, manajemen dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk menentukan kualitas dan efisiensi perusahaannya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh saya, Nurinjani. Analisis cost of equity. Manfaat analisis cost of equity. Yang pertama, manfaat analisis bagi manajemen.
membantu memonitor dan mengontrol jalannya biaya produksi secara ketat. Yang kedua, memacu peningkatan efisiensi operasional di setiap lini kerja. Yang ketiga, membantu manajemen menentukan prioritas tindakan perbaikan kualitas yang paling mendesak. Yang keempat, menjadi basis data yang valid untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Yang terakhir itu memperkuat posisi daya saing perusahaan di pasar industri. Contoh perhitungan cost of equity. Contoh soalnya, PT Maju Jaya selama tahun 2025 mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan karyawan dengan pengeluaran sebesar 12 juta, perawatan mesin 8 juta, inspeksi bahan bakunya 5 juta, pengujian produk akhirnya 7 juta, perbaikan produk cacat atau rework 10 juta, produk rusak yang dibuang 5 juta, klaim garansi pelanggannya 6 juta, serta retur penjualannya 4 juta. Diminta kelompokkan biaya tersebut ke dalam kategori cost of quality. Yang kedua, hitung total cost of quality-nya. Yang ketiga, berikan analisis singkat terhadap hasil perhitungannya. Untuk next slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan soal yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1, yaitu mengelompokkan seluruh biaya ke dalam 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama ada kategori prevention cost atau biaya pencegahan yang meliputi pelatihan karyawan sebesar 12 juta, perawatan mesin sebesar 8 juta. Jadi total prevention cost-nya adalah 20 juta. Lalu di kategori kedua ada appraisal cost atau biaya penilaian yang terdiri dari inspeksi bahan baku sebesar 5 juta, pengujian produk akhir sebesar 7 juta. Jadi total appraisal cost adalah 12 juta. Lalu di kategori ketiga ada internal failure cost atau biaya kegagalan internal yang meliputi perbaikan produk cacat sebesar 10 juta, produk rusak yang dibuang sebesar 5 juta. Jadi total internal failure cost sebesar 15 juta. Lalu di kategori keempat terdapat external failure cost yang meliputi klaim garansi pelanggan sebesar 6 juta, yaitu penjualan sebesar 4 juta. Jadi untuk total external failure cost sebesar 10 juta. Setelah seluruh biaya dikelompokkan, selanjutnya kita akan menghitung total cost of quality. Perhitungannya dengan menjumlahkan seluruh total biaya dari keempat kategori biaya kualitas. Yang sudah kita kelompokkan sebelumnya, total untuk prevention cost itu sebesar 20 juta, total appraisal cost sebesar 12 juta, total internal failure cost sebesar 15 juta, dan total external failure cost sebesar 10 juta. Jadi setelah ditambahkan semuanya, total cost of quality sejumlah 57 juta. Dan total cost of quality ini menunjukkan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk menjaga kualitas produk melalui kegiatan pencegahan dan penilaian, maupun biaya yang ditimbul akibat adanya kegagalan kualitas. Nilai ini nantinya menjadi dasar bagi manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian kualitas yang telah diterapkan. Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilakukan analisis, yaitu dari total pengeluaran biaya kualitas sebesar 57 juta, akumulasi dari biaya kegagalan untuk gabungan internal dan eksternal tercatat sangat tinggi, yaitu mencapai 25 juta. Angka ini mengindikasikan bahwa PT Maju Jaya masih memiliki beban kerugian finansial yang cukup besar akibat kendala teknis produk cacat di pabrik, serta banyaknya keluhan atau klaim yang diajukan oleh pembeli. Oleh karena itu, PT Maju Jaya disarankan untuk memperbesar intensitas aktivitas pada sektor pencegahan dan pengetatan sistem pengendalian kualitas. Melalui strategi ini, pengeluaran akibat kegagalan produk dapat dipangkas secara masif, sehingga operasional perusahaan berjalan jauh lebih efisien dan mendatangkan profit yang lebih optimal. Baik, untuk kesimpulannya, cost of quality terbukti menjadi instrumen manajemen yang sangat krusial dalam mengendalikan struktur biaya sekaligus menjadi mutu produk. Dengan tata kelola yang seimbang antara biaya pencegahan, penilaian, dan minimalisasi biaya kegagalan, perusahaan akan mampu memangkas pemborosan, meningkatkan level kepuasan pelanggan, serta mengamankan profitabilitas bisnis jangka panjang. Semakin terstruktur dan baik sistem pengendalian kualitas yang dijalankan oleh perusahaan, maka porsi beban biaya kegagalan yang harus ditanggung akan semakin mengecil. Penurunan biaya kegagalan inilah yang menjadi kunci utama bagi peningkatan efisiensi operasional serta profitabilitas perusahaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis biaya kualitas sebagai alat pengendalian dan peningkatan kinerja perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang jelas, boleh di komen di bawah ya. Terima kasih.